Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan dengan NPM 0211222294 dari kelas 3H Manajemen, ingin menjelaskan tentang broadcasting. Ke Sulawesi membeli anting. Yuk kita presentasi broadcasting. Nah, yang pertama terdapat rumusan masalah yang terdiri dari 6 rumusan masalah. Pertama, definisi dari broadcasting, tujuan broadcasting, masalah dalam broadcasting, solusi terhadap broadcasting, dan yang terakhir, manfaat broadcasting. Lalu selanjutnya ada definisi broadcasting. Yang telah kita ketahui di zaman sekarang itu penyiaran atau broadcasting sangat berkembang pesat, apalagi di era industri 4.0 ini. Nah, definisi broadcasting itu apa sih? Broadcasting adalah pendistribusian muatan audio atau video kepada pemirsa yang tersebar melalui berbagai medium komunikasi massa. Namun, umumnya menggunakan spektrum elektromagnetik dalam suatu model satu untuk banyak. Tujuan umum dari broadcasting ini adalah untuk memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat. Selanjutnya lalu ada tujuan. Tujuan umum dari broadcasting ini itu adalah untuk memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk wawancara, program berita, pengumuman, atau perakiraan cuaca. Selain itu, broadcasting yang bersifat menghibur dapat dikemas dalam film, tayangan olahraga, dan realitas. Jenis-jenis broadcasting. Jenis-jenis broadcasting itu terdiri dari 5, yaitu radio, televisi, platform streaming, media sosial, dan film. Nah, dari broadcasting ini ternyata terdapat masalah-masalah juga yang harus dihadapi. Yaitu yang pertama ada pendapatan anggaran dan iklan lebih. Lembaga penyiaran harus menyadari fakta bahwa setiap dolar yang dihabiskan untuk infrastruktur diawasi dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan seberapa baik dana tersebut dapat mengembalikan uang ke kantong organisasi atau mencegahnya keluar. Yang kedua ada lebih banyak platform untuk didukung, lebih banyak saluran, lebih banyak media sosial, streaming konten, dan bahkan video persegi atau vertikal hanyalah beberapa dari banyak elemen yang perlu dipertimbangkan saat membuat konten. Dulu, lembaga penyiaran yang menetapkan aturan, kini pengguna menetapkan aturan untuk mereka. Lalu selanjutnya ada masalah dalam membuat broadcasting juga. Yang ketiga, persaingan dari OTT. Tekanannya aktif, monopoli yang dinikmati oleh lembaga penyiaran atas layar kecil kini sudah tinggal kenangan. Netflix dan kelompok penyedia layanan over the top memiliki anggaran dan motivasi untuk mendominasi kebiasaan menonton. Lalu yang keempat ada rentan perhatian. Secara pasif menyerap jadwal TV yang padat. Kini kombinasi pencarian aktif di beberapa perangkat dan menu saran yang dihasilkan AI yang semakin menggoda. Berarti rentang perhatian menjadi lebih pendek dari sebelumnya. Pemirsa dikendalikan untuk membuang halaman web yang memuat lebih dari beberapa detik dan beralih dengan cepat dari konten apapun yang tidak menarik perhatian mereka dalam hitungan menit. Selanjutnya ada solusi. Setiap masalah pasti ada solusinya. Berikut adalah solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam broadcasting. Yang pertama ada regulasi yang lebih ketat. Memerlukan regulasi yang lebih ketat untuk mengatasi masalah konten siaran yang tidak sesuai dengan standar. Yang kedua, infrastruktur yang memadai. Diperlukan infrastruktur yang memadai untuk teknologi televisi digital. Pengetahuan sebagai masyarakat pengguna televisi analog dalam jumlah besar mengenai kebijakan penyiaran televisi digital patut dipertanyakan. Yang ketiga, reformasi penyiaran. Membutuhkan reformasi penyiaran yang menyeluruh untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Lalu di slide terakhir ada manfaat broadcasting. Manfaat broadcasting terbagi menjadi bagi konsumen, bagi lembaga penyiaran, bagi industri kreatif, bagi industri perangkat, dan yang terakhir bagi pemerintah. Bagi konsumen, menerima kualitas gambar dan suara yang lebih baik dan memperoleh pilihan program siapa yang lebih banyak. Lalu bagi lembaga penyiaran, terbuka kemungkinan memperoleh efisiensi infrastruktur dan biaya operasional. Lalu bagi industri kreatif, menumbuhkan industri konten. Bagi industri perangkat, memberi kesempatan bagi industri nasional untuk memproduksi set-top box.
Dan yang terakhir, bagi pemerintah, penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi lebih efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.